Halo teman, kembali bersama aku Rizky Nur Fitri. Di video kali ini aku mau menceritakan gimana aja sih kerja di rumah sakit Jerman. Dan video ini kelanjutan dari video yang paling terakhir. Kalau kalian belum nonton, pastikan kalian udah nonton. Dan juga aku mau menceritakan gimana aja sih Ausbildung tahun 2020. Dan ya di dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. So, selamat menyaksikan. Di video sebelumnya aku membahas gimana aja sih momen-momen pertama atau hari-hari pertama di rumah sakit atau di sekolah, atau momen-momen pertama Ausbildung dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Dan di video sebelumnya juga aku menceritakan gimana aja sih atau apa aja sih aktivitas kalau kita kerja shift pagi. Dan sekarang aku mau lanjut gimana aja sih shift malam atau spätdienst atau late shift, aktivitasnya kayak gimana aja. Jadi ya jam 1 kita mulai ubah-gabe atau jam 13, terus ubah-gabe 15 menit sih, setengah sampai 1 jam, bisa lebih kalau ada pasien baru atau kalau pasiennya banyak banget. Terus setelah itu kita nggak langsung ngecek pasien dari A sampai Z, tapi kita mempersiapkan dulu obat-obatan buat malam, maksudnya buat waktu makan malam, dan nyiapin injeksi, infus. Terus abis itu kalau semuanya udah siap, kita melakukan pengecekan lagi, pengecekan lagi lah. Jadi kita keliling dari kamar A sampai Z, dan ya kita ngecek lagi temperatur mereka, tekanan darah, dan ya nanya kapan terakhir pup, maksudnya kapan terakhir BAB, bla bla bla. Terus apa lagi ya? Ya paling infus sama injeksi. Soalnya kalau obat-obatan ya mereka ngambilnya atau konsumsinya cuma pas makan malam kan. Jadi nggak banyak sih, sumpah nggak banyak, kecuali kalau banyak pasien yang nggak bisa pergi ke toilet. Maksudnya pasien yang nggak bisa ke toilet, ya kita lihat apakah dia udah BAB dan dia nggak ngerasain itu dan tiba-tiba udah keluar dan kering. Jadi make sure aja semuanya juga bersih, dan juga make sure juga kalau tempat tidur mereka bersih, nggak ada darah, nggak ada apa. Pokoknya make sure aja semuanya in order, semuanya itu bersih dan baik-baik aja gitu. Terus abis itu ya pause, maksudnya waktunya makan siang itu sekitaran jam 16 lah. Ya kalau nggak begitu sibuk, jam 3, maksudnya jam 15 juga udah mulai duduk makan, ngobrol-ngobrol. Apa ya, spätdienst itu kayak lebih chill sih, kayak lebih santai gitu. Kecuali kemarin itu kan maksudnya summer kan, terus kayak ada heat itu kayak panas banget gitu, banyak banget keringat, banyak banget, kayak boleh ambilin air gak, bukain air, soalnya air, si botol airnya itu masih segel gitu, jadi mereka gak bisa buka sendiri, jadi ya kita harus buka, atau mereka pengen ini pengen itu. Ya pokoknya kalau di apa sih namanya, kalau di rumah sakit panas, pokoknya itu ngefek ke pasien-pasiennya ataupun ke perawat-perawatnya kayak gitu. Jadi agak sedikit stres lah gitu. Jam 5 atau seperempat lebih, jam 5 lebih seperempat itu waktunya makan malam. Ini banget ya, awal banget ya, yaitu waktunya makan malam. Dan ya kita ngebagiin makan malam, obat-obatan, kadang kita harus ngebantuin mereka makan. Terus setelah itu ya kita ada pause sedikit selama mereka makan, kalau kita nggak ngebantuin mereka makan. Dan setelah sekitar setengah jam kita mulai beresin lagi tempat makannya. Habis itu kita melakukan lagi pengecekan pasien dari A sampai Z lagi gitu. Kadang kita harus ngemandiin beberapa pasien, atau kita harus mengganti popoknya mereka. Itu kalau ngomongin soal
popok soal itu kayak inget waktu dulu waktu aku masih kecil kayak ada yang bilang kalau kamu mau jadi dokter katanya nanti ada tes kamu makan di depan lah gitu. Dan ternyata itu nggak cuma buat dokter ya, buat perawat juga emang iya kamu harus belajar, karena setelah mereka BAB lah terus kita nggak bersihinnya itu ya mau gak mau emang kita harus kayak berhadapan langsung sama itunya, terus aromanya itu langsung kayak kecium gitu. Tapi ya kalian dari sana emang harus mempersiapkan lah, dan setelah itu ya mau gak mau kalian harus makan, dan jangan mikirin itu kalau kalian lagi makan. Dan ya kalau semuanya udah bersih, kita juga make sure kalau mereka punya cukup air, kalau mereka punya bel atau klingat, dan setelah itu ya kita tinggalin, kita bilang good night. Terus setelah itu ya kita di depan komputer, karena sekarang kita enggak lagi mendokumentasikannya di apa sih namanya, di akte-akte pasien yang dalam berbentuk kertas, enggak lagi. Ada sih beberapa pasien, tapi ya sekarang kebanyakan kita menggunakan komputer, pakai komputer. Jadi make sure aja kalau kita sudah mendokumentasikan semuanya. Kalau kita ada yang lupa, kalau ada yang apa, contohnya kalau kita lupa cek kanan darah dari satu pasien ini, atau kita lupain kalau kita lupa itu, setelah itu ya duduk sih, paling aku catet apa yang udah aku lakukan, karena dari sekolah juga, maksudnya ya dari sekolah juga aku dapat ini kan, dapat kertas kayak apa yang udah kita lakukan, apa yang udah kita pelajari, dan bla 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 bla. Dan jam 8 datanglah nachtdienst atau shift malam, kayak semalaman gitu. Bukan jam 8 sih, jam setengah 8 kita datang dan kita melakukan ubah-gabel lagi. Dan ya jam 8 atau jam setengah 9 bisa selesai, dan kadang setengah 9 aku udah pulang. Kadang juga kalau bener-bener gak ada kerjaan, jam 8 aku udah pulang, kayak udah dipulangin, kamu pulang aja kayak gitu. Atau kalau besoknya aku punya shift pagi, soalnya aku harus mulai jam 6 kan, jadi kayak jam 8 tuh udah diizinin pulang, atau jam setengah 8 udah diizinin pulang. Oh ya, kebetulan aku waktu itu di stasiun atau di bagian Allgemeine Chirurgie atau operasi umum, jadi kayak pasien-pasien yang udah dioperasi atau pasien-pasien yang mau dioperasi, terus juga kayak operasi vaskular atau kepes kayak gitu. Dan dari sana aku banyak banget lihat kayak jahitan, terus kayak usus kayak langsung gitu. Jadi mereka yang nggak bisa BAB melalui belakang, jadi kayak langsung dari usus langsung datang keluar gitu. Jadi kayak ada kantung gitu. Jadi si fesesnya itu masuk ke kantung ini gitu. Dan kadang aku membersihkannya, dan itu aromanya sangat wangi. Emang stink gitu lah, bau. Terus aku juga pernah kayak ngegunting jahitan yang udah kering gitu, apa sih ya namanya, kelaman sama faden tuh kayak benang, pokoknya ngegunting benang jahitan yang udah kering. Aku juga itu pernah, belum diizinin sih, tapi ya kolegaku udah percaya, kayak udah kamu coba katanya gitu. Emang gak terlalu nggak terlalu susah. Dan aku juga banyak lihat luka, banyak kayak yang udah diamputasi, dan aku juga banyak banget lihat ya darah, udah biasa sih buat aku. Ya pokoknya itu tentang operasi sangat menarik. Setelah 4 minggu di rumah sakit atau praktek atau kerja, kita ada kelas selama 2 minggu. Dikarenakan ada locker room atau pelonggaran, akhirnya kita diizinkan buat belajar di kelas, di dalam ruang kelas, tapi kita dibagi grup, jadi kayak ada 2 grup gitu, jadi nggak bisa barengan.
Dan juga kadang kita pulang lebih awal, kadang kita datangnya siang, karena beberapa dari kita, bukan beberapa, maksudnya kadang beberapa dari guru-gurunya kayak oke, online gitu, kayak Zoom, berzoom di aplikasi Zoom, atau e-learning, atau cuma dapat PR doang gitu, dan kita harus ngerjainnya sendiri. Dan pokoknya aku seneng banget pas ketemu sama teman-teman kelas aku, karena mereka baik banget, mereka baik-baik, mereka ramah banget, mereka asik banget orangnya. Soalnya sebelumnya kita juga kan udah banyak banget komunikasi di WhatsApp atau video call kalau kita ada kerja kelompok kayak gitu. Dari sanalah kita udah tahu satu sama lain lagi. Kita agak shock sih, soalnya kayak dari pertama kita homeschooling, terus langsung praktek ke rumah sakit atau kerja di rumah sakit, dan masuk kelas dan kita langsung ada ujian atau klauzuran kayak gitu. Nggak begitu stres sih, nggak begitu susah sih, karena di sana juga kita masih termasuk probe, kayak masih percobaan gitu, belum 6 bulan. Jadi ini kayak cuma percobaan, ujian, kayak ujian percobaan doang gitu ya. Aku juga ke akunya nggak dibikin stres sih. Apa yang kita pelajari sekarang atau semester pertama itu, yang pertama higiena atau kebersihan, terus Körperpflege atau perawatan diri atau merawat tubuh, baik itu tubuh kita atau tubuh pasien, dan komunikasi, terus jantung, kayak Kreislauf, kayak gimana kita napas, terus gimana detak jantung berjalan, pokoknya udah kayak anatominya jantung. Terus Hautpflege, kayak gimana kita cara merawat kulit. Terus apa lagi ya, Mundpflege, gimana caranya merawat mulut itu bisa kan dari lidah sampai gigi sampai bibir, pokoknya semua tentang mulut. Dan apalagi ya, terus sejarah soal perawat, gimana eksisnya perawat, terus juga sejarah dari rumah sakit kita, karena rumah sakit kita, maksudnya rumah sakit tempat kita Ausbildung, soalnya rumah sakit di sini termasuk rumah sakit terbesar di Hessen, Nordhessen. Emang gede banget sih rumah sakit ya. Kita juga mempelajari hukum. Iya sih, dan sekarang banget kita mulai belajar anatomi tulang, terus kita mulai belajar ya lebih ke anatomi gitu, kayak muskel atau otot. Pokoknya sekarang kita belajar banyak anatomi, terus belajar banyak soal etika, ya etika sebagai perawat, banyak belajar soal hukum kayak gitu. So untuk video kali ini itu aja, semoga aku nggak ada yang lupa, dan semoga itu cukup jelas buat kalian. Kalau ada yang nggak ngerti, tolong tulis di komen, dan kalau ada saran tolong juga tulis di komen. Dan please jangan lupa subscribe dan juga share video ini kalau ini bermanfaat buat orang-orang terdekat kalian atau orang-orang yang mau Ausbildung. Terima kasih banyak udah nonton. Jaga kesehatan kalian, kesehatan mental kalian. Und tschüss.